Bolehkah menggunakan atau memanfaatkan barang seperti handphone, motor, mobil, atau mungkin sawah, atau mungkin rumah, padahal semua status barang-barang tersebut statusnya barang gadaian? Jawabannya tidak boleh, itu haram, itu bagian daripada riba. Contoh kasusnya begini, ada orang datang kepada saya, meminjam uang 50 juta kepada saya. Kemudian dia menggadaikan rumahnya kepada saya sebagai jaminan. Tapi malah saya gunakan rumah tersebut. Saya pakai, saya huni, atau mungkin saya sewakan rumah tersebut, saya kontrakan. Kemudian saya mengambil keuntungan dari penyewaan tersebut, baik 100% ataupun 50 bagi saya, 50 bagi dia. Maka statusnya haram, itu riba. Kenapa itu riba? Karena kita mengambil manfaat, kita mengambil untung dari hutang pihutang. Riba itu ada riba. Ada riba jahiliyah, ada riba nasi'ah, ada riba qard, ada riba fadl, ada riba yad. Nah, ini riba qard. Riba yang dimana kita mengambil keuntungan dari hutang pihutang. Padahal kata Nabi jelas, Nabi bersabda, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa haram. Fahuwa haram atau fahuwa riba. Segala sesuatu yang kita ambil manfaat dari hutang pihutang hukumnya haram. Bahwa kata Imam Ibnu Qudamah, segala sesuatu yang kita ambil manfaat dari hutang pihutang itu haram. Bi ghairi khilaf, tanpa adanya khilaf perbedaan para ulama. Oke, sebagai contoh, kita tahu bahwa kalau kita meminjamkan 1 juta, tetapi kita mengambil keuntungan 100 ribu dari bunga, itu haram. Karena kita mengambil keuntungan 100 ribu, nilainya 100 ribu. Oke, itu haram. Nah, sekarang kedua, rumah tadi, yang 50 juta tadi. Kita mengambil keuntungan dari mana? Dari menempatinya. Jadi kita nanti dibalikan uang 50 juta utuh, plus kita mendapatkan kenikmatan fasilitas menikmati rumah tersebut dengan cuma-cuma. Sedangkan kalau kita nyewa ke orang lain, kalau kita misalkan ngontrak ke orang lain, kita harus bayar sekian juta. Berarti di sini ada keuntungan yang besar. Ya, contohnya misalkan kalau kita nyewa ke orang lain misalkan sebulan 500 ribu. Nah, rumah gadaian tadi kita gunakan sebulan. Berarti kita di sini mengambil keuntungan 500 ribu. Nah, 500 ribu inilah riba. Atau mungkin begini, rumah itu memang kita tidak huni, tetapi kita sewakan. Nah, berarti per bulan kita misalkan dapat penghasilan dari rumah tersebut kan, misalkan 500 ribu nih per bulannya nih. Nah, berarti yang 500 ribu ini uang apa? Yang kita dapatkan cuma-cuma 500 ribu uang apa? Uang riba. Uang kita yang 50 juta utuh plus kita dapat 500 ribu per bulan. 2 bulan sejuta, enak banget. Ini 500 ribu itu dari mana? Riba, uang apa? Uang haram. Memang kita tidak mengambil uang secara langsung, tapi kita menggunakan barangnya. Yang barang itu bernilai uang, kita bisa manfaatkan. Coba pikirkan, apakah kita mau memberikan hutang kepada orang lain, misalkan 50 juta, tetapi kita tidak memanfaatkan rumah gadaian tersebut, mau nggak? Kita belum tentu mau. Karena nggak ada manfaat kan? Tetapi kenapa banyak orang mau memberikan bantuan hutang pada orang lain? Karena dia bisa menikmati fasilitas-fasilitas gratis. Karena kita tahu ada keuntungan di sini. Uang kita utuh, terus kita puas pakai. Itu kan jolim. Kita menikmati sesuatu padahal saudara kita sedang terpuruk. Makanya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin kalau caranya begini. Ini kezoliman. Ini itu seperti mengambil keuntungan, kenikmatan dalam penderitaan saudaranya. Itu nggak boleh. Ini cara Yahudi, ini cara orang-orang kafir. Umat Islam tidak begitu. Kasihan, boleh di sini rumah, handphone, mobil, motor sebagai jaminan boleh, tetapi surat-suratnya bukan kita nikmati, bukan kita gunakan. Kalau dia nanti tidak mampu bayar, maka surat ini sebagai bukti jaminan dan kita nanti bisa jual barang tersebut untuk membayar hutang.